Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fania Ilafiani Nurul Fadila. Di sini saya akan menjelaskan pengertian suhu tubuh, organ pengatur suhu tubuh, penjalaran sinyal suhu tubuh, faktor yang mempengaruhi suhu tubuh, dan mekanisme kehilangan panas dalam tubuh. Baik, kita mulai saja. Suhu tubuh adalah ukuran dari kemampuan tubuh dalam menghasilkan dan menyingkirkan hawa panas. Suhu tubuh bisa dipengaruhi oleh berbagai hal, misalnya suhu lingkungan. Tinggi atau rendahnya suhu tubuh seseorang juga bisa menjadi indikator kondisi kesehatannya. Suhu tubuh seseorang itu berbeda-beda, misalnya di kisaran 36 derajat Celcius sampai 37 derajat Celcius masih dianggap normal. Organ yang mengatur suhu tubuh bagian otak yang disebut hipotalamus sebagai bertanggung jawab menjaga suhu tubuh. Ketika suhu sekitar kita terlalu rendah, tubuh akan mempertahankan panas dengan mengecilkan pembuluh darah. Kita lanjut penjalaran sinyal suhu tubuh. Sinyal suhu yang dibawa oleh reseptor pada kulit akan diteruskan ke dalam otak melalui jaras spinothalamikus. Mekanismenya hampir sama dengan sensasi nyeri. Ketika sinyal tubuh sampai di tingkat medula spinalis, sinyal akan menjalar dalam traktus Biseur dan selanjutnya akan berakhir terutama pada lamina 1, 2, dan 3 radix dorsalis. Setelah mengalami percabangan melalui satu atau lebih neuron dalam medula spinalis, sinyal suhu selanjutnya akan dijalar ke serabut thermal ascendens yang menyilang ke traktus sensorik anterolateral sisi berlawanan dan akan berakhir di tingkat retikular batang otak, dan kompleks ventrobasal akan diteruskan ke korteks somatosensorik. Faktor yang mempengaruhi suhu tubuh manusia adalah yang satu, yaitu kecepatan metabolisme basal. Kecepatan metabolisme basal tiap individu berbeda-beda. Hal ini memberikan dampak jumlah panas yang diproduksi tubuh menjadi berbeda. Yang kedua yaitu rangsangan saraf simpatis, yaitu rangsangan saraf simpatis dapat menyebabkan kecepatan metabolisme menjadi 100% lebih cepat. Di samping itu, rangsangan saraf simpatis dapat mencegah lemak coklat yang tertimbun dalam jaringan untuk dimetabolisme. Hampir seluruh metabolisme lemak coklat adalah produksi panas. Umumnya rangsangan saraf simpatis ini dipengaruhi oleh stres individu yang menyebabkan peningkatan produksi epinefrin dan neuropinefrin yang meningkat metabolisme. Yang nomor 3 yaitu ada pertumbuhan hormon. Hormon pertumbuhan atau growth hormone dapat menyebabkan peningkatan kecepatan metabolisme sebesar 15-20% akibat produksi panas. Juga meningkat. Yang keempat yaitu hormon tiroid. Fungsi tiroksin adalah meningkatkan aktivitas hampir semua reaksi kimia dalam tubuh, sehingga peningkatan kadar tiroksin dapat mempengaruhi laju metabolisme menjadi 50-100% di atas normal. Yang kelima yaitu hormon kelamin. Hormon kelamin pria dapat meningkatkan kecepatan metabolisme basal kira-kira 10-15% kecepatan normal, menyebabkan peningkatan produksi panas. Pada perempuan, fluktuasi suhu lebih bervariasi daripada laki-laki karena pengeluaran hormon progesteron pada masa ovulasi meningkatkan suhu tubuh sekitar 0,3-0,6 derajat Celcius di atas suhu basal. Yang kelima ada demam, yaitu proses peradangan, dan demam dapat menyebabkan peningkatan metabolisme sebesar 120% untuk tiap peningkatan 10 derajat Celcius, suhu 10 derajat Celcius. Yang
Yang keenam yaitu status gizi. Malnutrisi yang cukup dapat menurunkan kecepatan metabolisme 20-30%. Hal ini terjadi karena dalam sel tidak ada zat makanan yang dibutuhkan untuk mengadakan metabolisme. Dengan demikian, organ yang mengalami malnutrisi mudah mengalami penurunan suhu tubuh atau hipotermia. Selain itu, individu dengan lapisan lemak tebal cenderung tidak mudah mengalami hipotermia karena lemak merupakan isolator yang cukup baik. Dalam arti, lemak menyalurkan panas dengan kecepatan sepertiga kecepatan jaringan yang lain. Yang ketujuh yaitu ada aktivitas. Aktivitas selain merangsang peningkatan laju metabolisme, mengakibatkan gesekan antara komponen otot atau organ yang menghasilkan energi termal. Latihan aktivitas dapat meningkatkan suhu tubuh hingga 38,3 sampai 40 derajat Celcius. Yang nomor 8 yaitu gangguan organ. Kerusakan organ seperti trauma atau keganasan pada hipotalamus dapat menyebabkan mekanisme regulasi suhu tubuh mengalami gangguan. Berbagai zat pirogen yang dikeluarkan pada saat menjadi infeksi dapat merangsang peningkatan suhu tubuh. Kehilangan kulit berupa jumlah kelenjar keringat yang sedikit juga dapat menyebabkan mekanisme pengaturan suhu tubuh terganggu. Lingkungan yang nomor 10 yaitu suhu tubuh dapat mengalami pertukaran dengan lingkungan. Antara panas tubuh dapat hilang atau berkurang akibat lingkungan yang lebih dingin. Begitu juga sebaliknya. Lingkungan dapat mempengaruhi suhu tubuh manusia. Berpindah suhu antara manusia dan lingkungan terjadi sebesar melalui kulit. Pembentukan panas, faktor yang memegang peranan yaitu kecepatan BMR semua sel tumbuh, peningkatan kecepatan metabolisme oleh aktivitas otot, peningkatan metabolisme efek tiroksin, peningkatan metabolisme karena rangsangan simpatis, epinefrin dan norepinefrin, atau peningkatan suhu sel. Kecepatan pembentukan panas sama dengan kecepatan kehilangan panas. Tetapi jika keduanya melewati keseimbangan, maka panas tubuh atau suhu tubuh akan menjadi naik turun. Kehilangan panas dapat terjadi melalui radiasi, konduksi, konveksi, dan evaporasi. Radiasi adalah mekanisme kehilangan panas tubuh dalam bentuk gelombang panas inframerah dan memancarkan gelombang panas ke segala penjuru tubuh. Radiasi merupakan mekanisme kehilangan panas paling besar pada kulit, yaitu sekitar 70% atau 15% seluruh mekanisme kehilangan panas. Konduksi adalah peningkatan panas akibat paparan langsung kulit dengan benda-benda yang ada di sekitar tubuh kita. Konveksi adalah energi kinetik pada gerakan molekul. Sebagian besar energi pada gerakan ini dapat dipindahkan ke udara bila suhu udara lebih dingin dari kulit. Evaporasi adalah penguapan air dari kulit kehilangan panas dengan merubah air dari wujud cair membentuk gas atau uap air. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah atau yang kurang jelas dari perkataan saya. Karena kita di sini sama-sama untuk belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.